Negara itu sendiri menurut filsuf George Jelinek dipahami sebagai organisasi dari sekelompok manusia yang telah mendiami suatu wilayah tertentu. Sementara Roger F. Solto menjelaskan negara sebagai alat atau agensi dan wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan atau tujuan tertentu. Nah, dalam konteks negara gagal, Noam Chomsky dalam bukunya Failed States, The Abuse of Power and the Assault on Democracy menyebutkan bahwa konsep failed state itu adalah gambaran kondisi suatu negara di mana terjadi ketiadaan pemerintahan dan hukum yang mengakibatkan kekacauan meluas serta terjadi kelangkaan kebutuhan paling mendasar seperti sandang, pangan, serta rasa aman. Sindrom negara gagal atau kegagalan negara terlihat pada beberapa indikator sosial, politik, ekonomi, maupun militer. Sindrom dari negara gagal menurut Robert Rothbard antara lain, keamanan rakyat tak bisa lagi dijaga. Konflik etnis dan agama tak kunjung usai. Korupsi merajalela. Legitimasi negara terus menipis. Ketidakberdayaan pemerintah pusat menghadapi masalah dalam negeri dan rawan terhadap tekanan luar negeri. Berdasarkan ciri tersebut, lalu bagaimana dengan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah negara Indonesia termasuk dalam sindrom negara gagal? Jika iya, Indonesia termasuk dalam kategori manakah dan mengapa? Pada video kali ini, saya akan menyampaikan argumentasi saya terkait pertanyaan sebelumnya. Menurut saya, ya, Indonesia termasuk ke dalam sindrom negara gagal. Mengapa demikian? Karena yang pertama, korupsi semakin merajalela di Indonesia, di mana nilai korupsinya tidak sedikit atau tidak sekedar miliaran rupiah, tetapi triliunan rupiah. Sebagai contoh, korupsi kasus proyek BTS 4G yang diperkirakan mencapai 8 triliun rupiah. Selain itu, ada juga dugaan transaksi mencurigakan senilai 394 triliun rupiah berdasarkan data PPATK. Belum lagi masalah hutang piutang luar negeri yang menyebabkan mudahnya negara Indonesia ditekan oleh negara luar itu sendiri. Kedua, masalah konflik atau pertikaian antar komunitas yang tidak jarang terjadi. Contohnya yang pernah terjadi yaitu konflik antara komunitas Madura Kalimantan Barat dengan Dayak pada tahun 1996 sampai 1997. Tidak hanya konflik komunitas, tetapi ada juga konflik antar agama yang menyebabkan pembakaran tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat masalah dalam negeri terkait konflik Papua, KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua masih belum bisa diselesaikan hingga saat ini oleh pemerintah Indonesia, yang mana hal ini menyebabkan korban berjatuhan antara para tentara dan rakyat biasa. Ada juga masalah hukum tatanan negara yang saat ini menjadi kacau dan atau acak-acakan. Misalnya, terdapat keinginan memperpanjang masa jabatan presiden 2 periode. Ada juga masalah masa jabatan KPK ingin diperpanjang oleh MK. Yang ketiga,
terkait masalah perbatasan wilayah yang sering atau selalu diklaim oleh negara asing seperti Malaysia dan China, sehingga menyebabkan menurunnya legitimasi antara rakyat dengan pemerintahan Indonesia. Hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam mengatur wilayahnya. Mungkin cukup sekian dari argumentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.